Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita beribadah melalui renungan harian kita ini. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Tuhan Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Senin tanggal 14 Desember 2020, tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 56 ayat yang pertama demikian. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, keadilan itulah yang sering dituntut manusia, yang harus dilakukan di tengah-tengah dunia ini maupun juga di dalam hidupnya. Namun, keadilan yang dituntutnya itu hanyalah menurut konsep pikirannya sendiri dan menurut hati nuraninya sendiri. Sebab bisa saja adil menurut kita, tetapi tidak adil menurut orang lain. Bisa saja benar menurut kita, namun tidak benar menurut orang lain. Nah, melalui renungan kita pada hari ini, Allah akan menyatakan keadilan menurut Allah sendiri. Keadilan itu yang pertama adalah menaati hukum. Menaati hukum di sini adalah menaati hukum yang dari Tuhan Allah kita. Yang pertama dan yang terutama adalah hukum Taurat Tuhan Allah kita, yakni mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, dan juga mengasihi alam ciptaan Tuhan Allah ini. Ada 4 dimensi yang harus kita lakukan di dalam hukum Taurat Tuhan Allah kita, yaitu kasih kepada Tuhan Allah kita, kasih kepada sesama manusia, kasih kepada diri kita sendiri, dan kasih kepada alam ciptaan Tuhan Allah kita. Keempat dimensi kasih inilah yang harus kita lakukan sekaligus secara utuh dan keseluruhan atau holistik dalam hidup kita ini, tanpa memilah-milahnya atau tanpa memisah-misahkannya. Sebab tidak terpisah mengasihi Tuhan Allah dengan sesama, diri, dan alam sekitar. Yang kedua adalah menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan di sini bukanlah keadilan menurut konsep pikiran kita sendiri dan kehendak hati kita sendiri, melainkan keadilan yang sesuai dengan hukum Tuhan Allah kita. Keadilan menurut pandangan kita sendiri pasti berbeda-beda. Keadilan menurut kita adalah membalaskan kejahatan dengan kejahatan, membalaskan kekerasan dengan kekerasan. Atau menurut orang Israel, hukum mereka adalah, keadilan mereka adalah mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Jika semuanya ini diteruskan, yang pasti kita akan menjumpai di tengah-tengah dunia ini adalah manusia-manusia yang buta dan manusia-manusia yang ompong. Padahal keadilan menurut hukum Tuhan adalah yang kuat harus membela yang lemah. Yang minoritas harus membela yang minoritas.
yang sehat harus membantu yang sakit. Yang kaya harus menolong yang miskin. Yang berkuasa harus melindungi yang papa, hina, dan tak memiliki apapun. Inilah keadilan yang sering dinyatakan oleh Tuhan Allah melalui firman-Nya. Tetapi saudaraku, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Yang kuat menindas yang lemah. Si kaya memeras si miskin. Yang berkuasa menelan yang tidak memiliki kuasa apapun. Tetapi ketika hukum Tuhan dan keadilan ini tidak dilaksanakan oleh manusia terhadap sesamanya, maka Allah akan bertindak, saudara. Apa tindakan Allah? Yang pertama adalah keselamatan yang dari Tuhan akan datang. Tuhan akan datang menyelamatkan umatnya yang lemah, yang miskin, yang papa, dan yang tertindas. Ketika seorang yang berkuasa menindas yang lemah, yang tidak memiliki kuasa serta kekuatan apapun, maka Tuhan akan berpihak pada mereka yang tertindas, siapapun dia. Tetapi sebaliknya juga, ketika si tertindas tadi menjadi penguasa, lalu membalaskan dendamnya dengan menindas, maka Allah pun akan berada juga pada pihak yang tertindas. Itulah keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Allah kepada kita yang tertindas. Tetapi kita ingat juga, Tuhan Allah menyelamatkan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita dari kuasa dan penindasan iblis, dosa, dan maut, hingga kita dibebaskan dan dimerdekakan. Oleh sebab itu, saudaraku, hiduplah di dalam keselamatan yang dari Tuhan Allah dan membawa keselamatan itu bagi yang lain. Kedua, keadilan Tuhan akan dinyatakan. Keadilan Tuhan berbeda dengan keadilan dunia ini. Keadilan dunia ini, siapa salah, dia akan dihukum. Tetapi keadilan Tuhan tidak demikian. Kita umat manusia yang bersalah, yang berdosa, dan yang harus dihukum. Namun yang menerima hukuman itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita melalui penderitaannya, kematiannya di kayu salib, sehingga kita umat manusia bebas dari kuasa iblis, dosa, dan maut, dan menerima kehidupan yang kekal. Itulah keadilan yang dari Tuhan. Itulah keadilan yang dinyatakan oleh Tuhan Allah lewat peristiwa Natal yang sebentar lagi akan kita rayakan dan sedang kita songsong saat ini dalam minggu-minggu Advent. Selamat Advent. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari yang telah Tuhan berikan di awal minggu ini. Dan biarlah kami awali dengan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Tuhan tabur ke dalam hati kami, agar bertumbuh, berkembang, dan berbuah, sehingga kami hidup di dalam keselamatan yang dari Tuhan, dan menyatakan keselamatan itu juga kepada orang yang lain, agar mereka ikut menerima keselamatan itu dalam hidup mereka. Biarlah kami yang telah menerima berkat akan menjadi berkat bagi yang lain. Yang telah merasakan kasih-Mu akan mengasihi yang lain. Yang telah menerima karunia-Mu
akan berkarunia juga kepada orang lain. Hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam kuasa tangan kasih setia Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Tuhan Allah serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom.